Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Bersama saya, Nada Nafila di Indonesia News. Vaksinasi COVID-19 akan dilakukan sebentar lagi. Pro kontra muncul ke publik. Rakyat Indonesia telah menanti janji pemerintah mendapatkan vaksin COVID-19 yang aman, adil, dan efektif untuk bisa mencapai kekebalan terhadap virus corona. Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021. Jokowi memastikan vaksin yang diberikan ke masyarakat tidak berbayar alias gratis. Menurut Presiden Joko Widodo, jumlah penduduk Indonesia akan divaksin COVID-19 minimal 67-70% atau 182 juta orang. Vaksinasi dalam jumlah besar itu dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunitas. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Saudara Anin Fujiastuti dan Aisyah Khalida. Ya, selamat pagi Anin Fujiastuti dan Aisyah Khalida. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, mengenai penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, saya akan menanyakan sebuah pertanyaan mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia. Menurut Saudara Anin Fujiati, apakah vaksin dapat melindungi semua orang dengan segala umur? Ya, untuk vaksin dapat melindungi semua orang dengan segala umur, iya benar. Hampir semua orang akan terlindungi, namun kemungkinan akan berkurang bagi orang-orang dengan usia senja. Hal itu bukan karena vaksin, namun karena sistem imunitas orang tua yang tidak sepenuhnya merespon dengan baik pada imunisasi, dan vaksin juga tidak lantas membuat COVID-19 menghilang sepenuhnya. Tetapi juga agar virus COVID-19 ini lebih berkurang lagi kalau bisa dibarengkan juga dengan kesadaran masyarakat dan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Jadi menurut saya vaksin ini sebenarnya memang dibutuhkan melindungi semua manusia kecuali orang-orang yang rentan seperti orang tua, seperti itu. Jadi menurut Saudara Anin, barengkan oleh menjalankan protokol kesehatan juga seperti itu. Jadi jangan terlalu mengandalkan vaksin, bahwa vaksin itu bisa menghilangkan COVID-19 100% dari Indonesia. Seperti itu, Bu Anin. Ya, benar. Jangan terlalu mengandalkan vaksin. Mentang-mentang ada vaksin COVID-19, protokol 3M-nya dilupakan seperti itu untuk masyarakat. Iya, betul. Kalau menurut Saudara Asya? Kalau menurut saya, seharusnya dengan sudah adanya vaksin ini akan dapat melindungi semua orang dari adanya virus COVID-19, terutama pada orang tua. Dikarenakan vaksin ini sudah diotorisasi oleh BPOM, berarti saya kira pasti sudah aman dan akan langsung dilakukan vaksinasi kepada masyarakat dalam waktu dekat. Ya, COVID-19 ini memang sudah teruji atau diotorisasi oleh BPOM. Jadi sebenarnya sudah aman untuk langsung diberikan kepada masyarakat. Tapi menurut Saudara Anin, vaksin COVID ini memang butuh waktu yang lama untuk diberikan langsung kepada masyarakat. Baik, oke, saya lanjut langsung memberikan pertanyaan yang selanjutnya mengenai vaksin tersebut. Menurut Saudara Anin sendiri, siapa kelompok yang akan mendapatkan vaksin ini? Berdasarkan kelompok masyarakat? Kalau menurut saya di Indonesia itu pemberian vaksin itu nantinya akan diprioritaskan pada sejumlah kelompok masyarakat. Vaksin tersebut akan diberikan terlebih dahulu, tapi kepada garda terdepan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang menangani pasien COVID-19 yang utama. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19, pemberian vaksin ini sebagai pelaksanaan vaksinasi tahap awal yaitu sebesar 3 juta dosis. Barulah ke golongan masyarakat, seperti itu. Bagaimana Saudara Asya sendiri menurut pertanyaan tersebut?
Menurut saya lebih baik pemberian vaksin ini diberikan secara merata di masyarakat, terutama kepada pasien yang memang sudah positif COVID-19 dan orang-orang yang rentan seperti yang sudah lanjut usia. Baik, saya akan mengenai vaksin ini, saya akan mengulik lebih jelas, yaitu ada pertanyaan bahwa mengapa vaksin COVID-19 ini penting? Saudara Anin sendiri, bagaimana pendapat Anin? Ya, vaksin COVID-19 ini sangat penting karena dengan begitu cepatnya virus corona ini menyebar dengan mudah dan mayoritas penduduk dunia masih sangat rentan terhadap infeksi, sampai kita pun hampir 1 tahun, ya 8 bulan lah, kita benar-benar isolasi di rumah, pekerjaan tidak ada dan maksudnya orang-orang banyak yang merasa rugi dengan adanya COVID ini, maka vaksin ini sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap kekebalan tubuh manusia dan memerangi virus. Dengan begitu adanya vaksin, karantina wilayah dapat secara aman dicabut dan jaga jarak juga lebih dilonggarkan. Karena kita lihat nih kan banyak di Indonesia itu banyak yang masih bekerja mencari uang karena beberapa bulan sebelumnya kan tidak memiliki, ada yang memiliki banyak yang pekerjanya yang dicabut gitu, seperti itu. Iya, betul sekali. Menurut Saudara Ani memang sebenarnya karena adanya COVID-19 ini banyak sekali perubahan yang dirasakan oleh semua masyarakat. Ya, benar sekali. Bagaimana Saudara Asya menurut pertanyaan tersebut? Hal seperti itu sebetulnya tidak usah dipertanyakan lagi karena sudah jelas sekali bahwa di Indonesia menjadi salah satu negara yang masih terus meningkat kasus positif COVID-19-nya. Pada 16 Desember 2020, kasus positif virus corona di tanah air mencapai 629.000 jiwa, sedangkan yang sembuh sekitar 516.000 jiwa. Dan meninggal dunia hampir 19.100 jiwa. Jadi maka dari itu dengan adanya vaksin COVID-19 ini akan sangat dibutuhkan untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Iya, benar sekali. Memang vaksin COVID ini sekarang karena sudah ada dan lagi diproses oleh pemerintah dan masyarakat memang benar-benar menunggu sekali adanya vaksin COVID-19 ini benar tuh, karena tidak kondusif lagi, tambah meningkatnya virus corona di Indonesia ini. Jadi salah satunya jalan untuk mengurangi COVID-19 ini dengan adanya vaksin tersebut mungkin bisa terbantu lebih berkurang lagi yang terkena. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Kapan vaksin COVID-19 tersedia? Menurut Saudara Anin sendiri bagaimana mengenai tanggapan tersebut? Oke, untuk produksi vaksin ini dari pemerintah pun biasanya memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk dikembangkan. Dengan adanya COVID-19 ini yang sangat cepat dan memakan korban yang banyak, para peneliti makin berharap dapat mengembangkan dalam beberapa bulan ini. Sebagian besar pakar memperkirakan kemungkinan vaksin ini baru bisa tersedia pada pertengahan 2021. Tapi dengan adanya kemarin Indonesia sudah dikirim di bulan Desember, maka vaksin ini mungkin sudah bisa disebar oleh pemerintah direncanakan di awal Januari 2021 ini. Sementara ini cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan yaitu melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Itu lebih tepatnya. Iya, benar. Menurut Saudari Anin, memang vaksin itu bisa diperkirakan akan ada di Indonesia mulai pertengahan 2021. Iya, benar. Karena mungkin vaksin ini kan harus benar-benar teruji, harus benar aman untuk pasien COVID-19 tersendiri. Baik, bagaimana menurut Saudari Asya? Dikarenakan penyebaran virus corona ini bisa dikatakan sudah tidak kondusif lagi, maka baiknya jika pemberian vaksin ini lebih dipercepat supaya penyebaran virus corona di Indonesia ini segera teratasi. Semuanya memang ingin sekali bahwa virus corona ini cepat menghilang dari dunia ini, semua negara termasuk Indonesia gitu. Jadi
seperti yang dikatakan Anin sendiri bahwa vaksin COVID-19 ini butuh waktu yang lama dan seperti yang dikatakan oleh saudara Asya bahwa virus corona ini bisa dikatakan sudah tidak kondusif lagi seperti itu. Jadi seharusnya lebih dipercepat lagi. Itu benar sekali. Tapi bahwa vaksin COVID ini perlu waktu yang lama. Jadi mohon bersabar semuanya masyarakat untuk menunggu vaksin COVID-19 ini tiba di Indonesia. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Menurut Saudari Anin, di mana vaksin bisa didapat atau diperoleh oleh masyarakat? Oh, untuk terkait itu sih kalau dari menurut juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tamizi menjelaskan distribusi vaksin akan dilakukan melalui Bio Farma ke Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Seterusnya vaksin akan didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Adapun untuk mendapatkan vaksin, nantinya pemerintah akan memberikan SMS kepada calon penerima vaksin melalui SMS Blast yang berisi notifikasi dari pemerintah. Seperti itu. Iya, bagaimana Saudara Asya menurut tanggapan dari pertanyaan tersebut? Ya, saya pikir akan lebih baik juga seperti itu, langsung diberikan kepada tempat yang sudah pasti aman, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit di daerahnya masing-masing, agar lebih terjangkau dan mudah untuk masyarakat. Iya, benar. Memang pilihan tersebut itu sudah benar sekali. Jadi masyarakat tidak akan bingung lagi bagaimana cara memakainya, karena akan langsung diarahkan oleh perawat atau petugas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, bagaimana kesiapan pemerintah melakukan vaksinasi hingga kini akan terlaksana atau malah mundur? Bagaimana pendapat Saudari Anin? Untuk saat ini pemerintah terus mempersiapkan pelaksanaan vaksin COVID-19 secara menyeluruh. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Profesor Abdul Qadir mengirimkan surat edaran tentang kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Surat edaran ditunjukkan kepada kepala dinas dan kesehatan kabupaten atau kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Sasaran penerima vaksinasi adalah masyarakat Indonesia dengan kriteria berusia 18 sampai 59 tahun dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Jumlah vaksin saat ini tidak akan mencukupi untuk mengimunisasi seluruh masyarakat Indonesia. Maka pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Seperti itu, Ibu Nada. Iya, baik. Saya simpan pendapat dari Saudari Anin. Bagaimana menurut Saudari Asya? Ya, memang seperti yang saya ketahui juga, pemerintah sedang terus mempersiapkan bagaimana pelaksanaan vaksin COVID-19 secara menyeluruh. Saya sebagai perwakilan masyarakat juga meminta pemerintah akan lebih baik untuk semua pihak juga supaya dipercepat dalam persiapan adanya vaksin tersebut. Karena apabila sudah siap untuk dikeluarkan vaksin tersebut, lebih baik langsung saja diberikan kepada pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, seperti yang sudah disampaikan tadi. Iya benar. Menurut pendapat dari kedua narasumber kami, memang vaksinasi COVID-19 atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia memang lagi terus dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi memang banyak pihak-pihak yang berpendapat bahwa seharusnya lebih cepat lagi, seperti Saudari Asya tadi, seharusnya dipercepat lagi jika vaksinasi ini sudah pasti dan sudah ada, langsung saja diberikan kepada masyarakat, seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya sendiri juga vaksin COVID-19 ini memang butuh waktu yang lama. Jadi agar lebih 100% aman dan semoga tidak ada efek samping bagi yang menerima terlebih dahulu, kita mohon bersabar saja semuanya, tunggu kepastian dari pemerintah seperti itu. Ya baik, terima kasih
kepada narasumber kami hari ini, kepada narasumber yang bernama Saudari Anin Fujiastuti dan Asya Khalida sudah bergabung bersama kami untuk memberikan informasi sama-sama. pro dan kontra soal vaksin bagi masyarakat. Saya Nada Nafila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.